Daun kenikir daun pepaya dibuat urap enak rasanya. Sudah hadir bersama saya, ibu-ibu hebat penggerak Jakarta. Halo teman Aksi Hidup Baik, selamat datang di episode spesial Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota Awards. Hari ini kita akan ngobrol dengan 6 istri wali kota dan bupati di Jakarta. Mari kita simak obrolannya. Ibu semua, Alhamdulillah baik. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan cerita ibu-ibu ini kan mendampingi Bapak sebagai wali kota dan bupati. Berbeda dari Jakarta, dari kota-kota lain, tempat-tempat lain, daerah lain di DKI Jakarta. Wali kota dan bupati adalah mengikuti karir ya sebagai ASN di DKI Jakarta, di Pemda DKI Jakarta. Dan ibu-ibu mengikuti dari nol, dari mulai bawah sampai kemudian sekarang menjadi wali kota dan bupati. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang bisa berbagi dengan kita. Karena kehadiran ibu wali dan ibu bupati di masyarakat itu sangat berarti dan bisa menggerakkan warga untuk bisa melakukan aksi hidup baik. Mungkin cerita aja dulu nih, gimana ceritanya ketemu sama Bapak? Ada yang ketemunya di mana? Nostalgia lagi dong. Bu Lisya mungkin cerita ketemu Bapak itu gimana ceritanya? Ketemu Bapak, Ibu, Bapak posisi waktu itu Sekel, Bu. Sekel itu sekretaris kelurahan. Sekretaris kelurahan. Awalnya, iya. Awalnya. Jadi dulu itu menjadi Sekel harus mencari pendamping ya. Ya. Jadi sudah menjadi rahasia publik kalau mau jadi sekretaris lurah harus punya istri. Iya. Zaman dulu kan, Saya kakak ya. Iya, ketemu Bapak sih. Saya udah di sini di Jakarta di tahun menikah sama Bapak tuh 1999. Karena Bapak hanya 6 bulan, Bu. 6 bulan. 6 bulan karena mungkin ya Keburu jadi sekel, harus nikah gitu ya. Keburu jodoh. Jadi emang sudah jodoh kali ya, Bu. Awalnya saya juga kurang paham nih istri sekel atau istri lurah itu seperti apa gitu. Suatu hari saya diajak, Bu, ke istri lurah. Yang pimpinannya Bapak ke sana ketemu, ngobrol, cerita, terus dia juga sibuk, Bu. Izin, Bu, saya harus ke pengajian. Saya merhatiin juga. Berarti saya nanti begitu dong. Gitu, Bu. Jadi sebagai istri lurah, Ibu juga punya peran-peran ex officio betul, Bu. Yang harus dijalani. Iya. Jadi dinamika kita sebagai istri dari mungkin sekarang posisi sudah jadi wali kota, tetapi saya pribadi merasakan bagaimana di awal saya berdampingan dengan Bapak. Sampai ada satu cerita unik, saya punya anak, Bu, karena sering ke kelurahan, anak saya bawa ke kelurahan sampai dia hafal Mares PKK. Jadi kalau pulang kerja itu dia pulang sekolah, inget banget TK gitu, pakai kaos dalam, dari dia loncat-loncat, Bu, sambil marilah hai semuanya. Jadi saya ketawa aja. Jadi sekarang anak saya sudah SMA, dia mengenang itu, Bu. Mengenal PKK juga PKK juga. Jadi nah, Ibu dari mulai sekel sampai kemudian menjadi sekarang wali kota itu berapa lama? Saya 20, kan nikah Bapak itu 99, jadi 21 tahun. Itu sekel, kemudian lurah, dari lurah, sekcam, Bu, sekretaris kecamatan, wakil camat, kemudian Bapak sempat pindah posisi menjadi Kasudin Pertamanan. Jadi nggak di wilayah aktifnya. Nggak mengurusi wilayah, tapi mengurusi dinas pertamanan. Kami gabung di Dharma Wanita Pertamanan. Kurang lebih 3,5 tahun, hampir 4 tahun di situ. Baru Bapak pindah gabung dengan Bu Diah, Bu. Di Timur sebagai wakil ketua 1. Itu kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Baru di 9 September. Emang baru sih ya. Di istri dari dong ya. Jadi memang
sepanjang karir suami, ibu mengikuti. Dan itu sebagai tanggung jawab dari pendamping adalah tentunya harus terlibat dalam aktivitas kewilayahan. Dari mulai kelurahan, kecamatan sampai ke sekarang wali kota. Kalau Ibu sendiri ada pekerjaan lain? Dulu itu saya kerja jadi perawat, Bu. Perawat di salah satu rumah sakit yang kerjanya kita sip-sipan, pagi, siang, malam. Dulu saya sempat diminta sama atasan saya untuk kerja harian, artinya kerja kantor, dari jam 8 sampai jam 4. Tetapi Bapak kurang mengizinkan, Bu, karena saya tidak bisa membantu Bapak ke wilayah. Iya, saya mikir bolak-balik, akhirnya saya sampaikan ke atasan saya, alhamdulillah atasan saya tuh baik banget. Akhirnya saya diberikan keleluasan untuk memilih. Akhirnya saya tetap sip, Bu. Sip pagi, siang, malam. Kalau misalnya saya acara pagi, ada acara PKK, kemasyarakatan yang harus kita laksanakan, saya tukar dinas, Bu. Saya siang. Nah, yang lelah itu kalau saya pulang dinas malam, Bu. Dinas malam, lalu paginya iya. Pulang dinas malam, karena malam harus sedikit begadang, gitu kan. Pagi-pagi saya harus acara PKK atau acara apapun kewilayahan. Siangnya tidur sebentar, berangkat lagi dinas malam. Nah, itu luar biasa ya. Jadi sebagai istri dari lurah, sebagai istri dari camat, dari wali kota, tugas utamanya adalah terlibat langsung dengan warga, menggerakkan warga untuk terlaksananya program-programnya suami ya. Betul. Dan itu diikuti dari nol. Nah, lain lagi kalau Bu Diah nih. Bu Diah ini juga ASN ya. Bu Diah sendiri ASN. Kemudian bertemu Bapak, gimana ceritanya? Bapak juga ASN waktu itu ya? Betul, Bu. Jadi ceritanya dulu ketika ketemu Bapak itu saat Bapak menjadi CPNS. Ya. Kebetulan pada saat itu saya sendiri sudah menjadi PNS. Jadi ada anak baru, gitu. Anak baru. Jadi tapi biasa kalau di kantor itu kalau ada anak baru yang masuk harus melakukan pekerjaan yang kita inginkan, antar surat. Nah, tapi yang satu ini luar biasa, nggak pernah mau. Katanya kalau saya di swasta itu nggak bisa begitu, saya di swasta. Jadi dulu itu sering, pokoknya intinya Bapak ini yang paling saya benci, Bu. Mohon maaf. Karena itu di mana, Bu, karir pertama? Di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat ya, sebagai kebetulan saya di kepegawaian pada saat itu. Dia itu bilang, kamu kan adik saya. Dari mana adiknya? Saya nggak kenal kok. Terus akhirnya pada saat itu dia langsung nembak, saya suka gaya kamu. Nanti saya nggak mau. Saya tahu dia itu banyak pacarnya, Bu. Bukan rahasia ini. Iya, biarin. Jadi katanya suatu saat kalau Allah mengizinkan saya akan nikahin kamu. Ya udah, setelah itu lama-lama Bapak itu saya bilang kan adik, jadi saya sering ditraktir makan berdua gitu kan kayak adik. Jadi itu nggak pacaran, Bu, karena saya meyakinkan dia bahwa dia itu kakak saya gitu, seperti itu. Walaupun dia orang baru, tapi kedekatannya alhamdulillah gitu. Akhirnya banyak sekali perempuan yang traktir saya, Bu, karena mau sama kakak saya gitu loh. Nggak taunya terakhir setelah itu 8 bulan kemudian saya dinikahi oleh Bapak. Gitu. Jadi benar dapat tugas di Jakarta dengan Pusat, masyarakat itu di Jakarta Pusat pertamanya. Nah, kebetulan pas CPNS beliau langsung masuk sebagai pengelola Monas. Jadi dapat surat tugas tugas awalnya waktu itu pengelola Monas. Pada saat itu belum dipagar Monas, dan pada saat itu banyak sekali pedagang liar yang masuk karena tanpa pagar dan lain sebagainya. Intinya di sana banyak preman-preman. Tapi setelah itu disitulah saya itu pengantin baru yang sering ditinggal, Bu. Sering ditinggal, jadi saya pikir Bapak apa suatu saat Bapak bakalan jadi lurah, karena saya tahu lurah itu kan pasti selalu 24 jam buat masyarakat. Ya udah, saya belajar kali aja cita-citanya nanti Allah aminin gitu, insya Allah gitu loh.
Jadi sering ditinggal, jadi tantangan. Jadi sejak itu saya bilang, Bapak, ketika Bapak di mana-mana, walaupun jauh, sampai saya bilang, kalau di luar, Abang saya wakafkan. Tapi kalau udah masuk, milik saya. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Yang sendiri perannya masih di ASN di DKI juga? Masih Jadi ASN. Ibu, Bapak Ya. pegawai Pemda DKI Jakarta? Iya, betul. Oke. Iya. Setelah itu, setelah Bapak mulai jadi masuk, dipanggil sebagai wakil camat di Tanah Abang. Di situ Wakil juga camat. tantangan wakil camat Tanah Abang. Kemudian saya hijrah di Biro Hukum. Di Biro Hukum. Itu. Dan Ibu juga kalau nggak salah pernah ditempatkan di Pulau Seribu ya? Iya, Pak Anwar pernah ditempatkan di Pulau Seribu. betul. Ceritanya gimana tuh Bu? Pengalaman Jadi setelah menjadi dari timur pegawai itu di di sana. Pulau Seribu itu sangat mereka di Pulau Seribu itu pas saya lihat masyarakatnya itu kader-kadernya itu pada ikhlas Bu. Karena pada saat itu kan belum muncul sporting dan lain sebagainya. Jadi dengan hati. Jadi saya itu sama-sama dengan mereka. Jadi ketika saya dari kantor saya tidak bisa pulang pergi karena Pulau Seribu pada saat itu kalau sudah jalan mesti baliknya besok. Jadi nggak harus nginep ya kalau tidak pulang? boleh tidak nginap karena ombak itu sekitar jam 12 atau jam 1 ke atas udah mulai ini dan kapalnya belum maksimal seperti sekarang Bu. Jadi nah saat itu saya melakukan kegiatan di Pulau Seribu itu Sabtu dan Minggu Bu. Sabtu dan Minggu apabila ada jadi bukan tugas sebagai kewilayahan ya, lebih kewilayahan juga Bu. Kewilayahan. Jadi itulah saya bilang bahwa masyarakat di Pulau Seribu itu ikhlas. Jadi Sabtu Minggu itu saya melakukan monitor posyandu, pembinaan. Terus pada saat itu karena saya majelis taklim dan lain sebagainya, mereka juga mau mengikuti acara saya Bu. Jadi sebenarnya di Pulau Seribu itu melekat banget saya. Dan di Pulau Seribu itu saya tidak dikenal sebagai istrinya bupati, wakil bupati, tapi banyak juga masyarakat yang tahu saya camat. Jadi alhamdulillah Bu, sampai sekarang saya selalu dipanggil Bu Camat. Ibu-ibu ini sangat dicintai oleh warganya karena salah satu yang bisa masuk ke warga adalah melalui kegiatan-kegiatan ibu-ibunya, dan sampai sekarang masih melekat di hati mereka gitu. Nah, pengalaman Bu Sari gimana nih? Bu Sari kan ikut dengan suami sejak tahun berapa Bu di DKI? Saya kenal Bapak itu tahun 95 Bu. Ya? Tahun 95. Oh, tahun 95. Itu Bapak di mana tugasnya? Kalau Bapak sebenarnya jadi ASN di Pemda DKI itu tahun 92. Bapak itu kan alumni zaman dulu APDN ya Bu ya. APDN. Begitu lulus kan langsung jadi ASN ya Bu ya. Iya. Kebetulan dari asal daftar DKI. Seperti itu. Jadi Bapak waktu masih ditempatkan di Kecamatan Taman Sari Bu, masih sebagai staf. Seperti itu. Nah, Ibu ketemu tahun 95. Tahun 95. Itu saya ketemu juga waktu saya masih kuliah Bu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kan aneh ya Bu ya. Maksudnya Bapak udah lulus, kok bisa ketemu di kampus saya. Ternyata Bapak itu masih ada familinya yang pemilik dari tempat saya kuliah ini Bu. Jadi mendapatkan semacam kompensasi kuliah selama tahun pertama gitu. Nah di situ saya berkenalan, dikenalkan juga sama teman-teman seperti itu. Alhamdulillah Bu, karena kami berdekatan, Bapak di Tebet, saya di Kalibata. Jadi kalau pulang kuliah saya selalu menggunakan kereta api. Jadi Bapak selalu antar saya Bu. Asik. Mungkin itu udah kode kali Bu ya. Ya mungkin itu udah kode bahwa mungkin Bapak ada niat serius nih sama saya seperti itu. Memang waktu itu saya kan sudah tidak muda lagi ya Bu. Begitu saya kenal Bapak dan dengan Bapak, saya sempat bertanya, kamu kenal saya sebagai teman apa teman plus nih, saya bilang kayak gitu. Serius apa gimana? Ya gitu Bu. Kalau memang hanya sebagai teman, ya lebih baik kita nggak usah terusin, saya bilang gitu. Saya mau cari yang serius. Alhamdulillah Bu, Bapak
Ternyata serius dengan saya. Kemudian memang butuh waktu lama sih Bu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Kurang lebih ada 3,5 tahun. Jadi Ibu nikah tahun 99. 99. Sama dengan Bu Lisha ya Bu. Saya ya. Ya. Waktu itu saya bulan Maret. Dan Bapak posisinya waktu itu di Waktu nikah dengan saya, Bapak itu posisinya masih sebagai staf kecamatan kalau saya nggak salah Bu. staf kecamatan. Ah, Apakah Ibu juga aktif di PKK atau di kegiatan-kegiatan warga di kecamatan? Belum Bu. Waktu itu kan Bapak karena masih staf, jadi belum memiliki posisi. Alhamdulillah begitu Bapak mendapat kepercayaan sebagai wakil camat di Kecamatan Tambora, waktu itu juga saya masih aktif bekerja Bu. Karena di Kecamatan Tambora itu ada 11 kelurahan, lumayan banyak. Banyak banget. Iya. Dan saat itu kan belum ada pandemi ya Bu ya. Ya. Mungkin Ibu semua mengalami kegiatan demikian banyak ya saat itu. Akhirnya dengan pertimbangan beberapa kali saya memutuskan untuk mengundurkan diri Bu. Ya. Seperti itu. Dari pekerjaan. Iya. Untuk Walaupun waktu itu kemudian- pimpinan saya sebenarnya memberi saya keleluasaan sih, asal pekerjaan saya beres, tidak ada masalah seperti itu. Nah, terus karir Bapak setelah itu sampai sekarang menjadi wali kota, berapa lama Bu? Bapak setelah diangkat menjadi wakil camat itu nggak lama naik jadi camatnya waktu itu di Kecamatan Tambora Bu. Kurang lebih 5 tahun ya wakil camat dan camat. Kemudian dipindahkan lagi dapat promosi di Wali Kota Barat Bu. Waktu itu jadi asisten perekonomian. Asisten perekonomian. Ya, 8 bulan di asisten perekonomian. Bapak dipercayakan lagi menjadi wakil kepala dinas lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Seperti itu. Sampai akhirnya promosi lagi menjadi kepala dinas lingkungan hidup. Alhamdulillah tahun 2019 Bapak diberi kepercayaan oleh Bapak Gubernur menjadi wakil wali kota di Jakarta Selatan. Ya. Begitu. Nah, pengalaman yang paling berkesan apa Bu ketika menjadi istri wali kota, istri wakil wali kota, apa yang paling berkesan? Oh, sebenarnya banyak sekali ya Bu ya. Salah satunya kesan saya itu pada saat saya Bapak menjabat menjadi camat Tambora Bu. Kalau zaman dulu kan mungkin sekarang juga masih berlaku Bu. Ada yang namanya kegiatan setiap Jumat PSN ya Bu ya, pemberantasan sarang nyamuk. Jadi setiap kita mau turun ke bawah tuh Bu, biasanya tuh Pak RW, Bu RW, kader, mereka tuh kayaknya repot sekali menyiapkan segala sesuatu Bu. Padahal saya juga disambut mereka saja sudah senang gitu. Mereka tuh benar-benar menyelenggarakan sekali setelah saya sepenuh hati. Setelah selesai melakukan kegiatan PSN, masuk ke rumah warga, kita diajak dulu Bu harus makan Bu. Mereka menyediakan makanan Bu. Entah itu nasi uduk atau rebus-rebusan, pokoknya kita dipaksa. Walaupun pada saat itu jadwal sudah ada setelah PSN, mungkin kita ada kegiatan rapat apa. Itu yang sangat menarik buat saya Bu. Sampai segininya mereka itu menghargai kita gitu. Ya, tentunya ya karena apa yang dikerjakan itu pemberantasan sarang nyamuk itu kan sebetulnya warga sendiri harusnya bisa melakukannya, tapi perlu dorongan dari pejabat yang ada. Yang paling banyak menggerakkan itu biasanya PKK ya. Benar Bu. Pokoknya buat saya itu kenangan yang tidak terlupakan. Iya. Jadi ada rasa diterima ya oleh warga itu yang membuat kita merasa senang ya. Iya. Mungkin itu juga kali yang membuat Ibu semangat beraktivitas di PKK atau di mana? Pastinya Bu. Ya. Dengan di PKK itu sebenarnya banyak sekali keuntungan yang bisa saya dapatkan. Mungkin saya jadi tambah banyak teman, banyak orang kenal dengan saya. Kemudian silaturahmi itu ternyata walaupun saya sekarang sudah di Jakarta Selatan, dulu saya di Jakarta Barat, mereka masih ingat Bu dengan saya Bu. Sekali waktu mereka WA saya, telepon saya, ngajak bertemu untuk silaturahmi seperti itu. Nah, kalau yang menarik nih mungkin Jakarta Utara nih, katanya Jakarta Utara itu kan
pelabuhan, apa semua ada di situ ya. Iya. Kemudian banyak sekali warga-warga yang pendatang Iya, juga, betul. yang punya karakteristik berbeda-beda. Ceritanya gimana nih Bu? Bisa sampai di utara? Waduh, kalau saya Karirnya benar, dari mana dulu? oh ya, saya mendampingi Bapak semenjak Bapak masih staf, Bu. Masih staf di Kecamatan Taman Sari. Kebetulan memang satu kecamatan dengan Pak Isnawa Aji gitu. Kantor kita ya. Hanya memang kelulusan kita dari sekolah dinas STPDN itu Pak Ali Maulana Hakim, suami saya, satu tingkat di atas Pak Isnawa Aji. Oke, Gitu. jadi lebih dulu Ibu. Lebih dulu masuk di Taman Kecamatan Sari. Taman Sari. Gitu. Staf, terus tahun 95 juga saya kenal Bapak. Ini agak unik juga ya. Saya waktu itu masih bekerja, Bu. Bekerja, rumah di Pasar Minggu, bekerja di Tebet, naik kereta gitu. Bapak juga rumah di Pasar Minggu, harus naik kereta ke stasiun kota karena Taman Sari. Itu suatu hari ketemu, Bu. Saya punya teman, ternyata temannya Bapak. Biasa anak kereta suka ngobrol, Bu, sebelum naik kereta, sebelum keretanya datang. Angker. Anak kereta, Kita geng angker juga nih. Angker. Rupanya Bapak SKSD, Bu. SKSD. Sok kenal, sok dekat. Suka kenal dekat. Ngelihat saya asik bercanda sama teman saya, dia main datang aja, Bu. Terus ya udah nggak pakai kenalan resmi, Bu. Langsung aja SKSD itu gitu. Terus berlanjut akhirnya itu kenal 95. Berlanjut 99 akhirnya ternyata dia serius sama saya gitu. Akhirnya 99 kita menikah. Oh, 99. Lebih unik lagi dengan Bu Sari. Apa? Bulannya juga sama, Bu. Kali posisinya di mana? Masih staf sarana prasarana di Taman Sari, di Kecamatan Ibu Taman bekerja? Sari. Ya, kerja juga. Saya juga waktu itu bekerja juga, Bu, di swasta. Tapi begitu mau punya anak pertama, saya disuruh resign sama Bapak. Gitu. Jadi nggak usah sama suami, jadi di rumah saja sampai Jadi sekarang. sebenarnya jadi istri camat, jadi istri lurah, istri sekel itu full time job, ya? Full time job, full time, 24 jam, Bu. 24 jam. Ya, karena memang sambilan juga ya. Dampingin gitu. Nah, 99 kemudian Bapak masih staf, terus kemudian jadi kasih sama masih di Kecamatan Taman Sari. Baru tahun 2004 akhir Bapak dipercayakan jadi lurah di Kelurahan Kedoya Utara, Jakarta Barat, Kebon Jeruk gitu. Nah, sejak itulah saya otomatis harus aktif sebagai secara ya, ex officio sebagai ketua tim penggerak PKK kelurahan gitu. Itu awal mulanya saya bisa berinteraksi dengan masyarakat, berani berinteraksi dengan masyarakat gitu. Mau nggak mau karena sudah menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK. Nyemplung gitu. ya, Bu. Ya. Di Dan kelurahan setahu saya kalau yang namanya ketua PKK kelurahan itu bagian yang gerak benar-benar ya. Benar. Yang benar-benar harus Masyarakat. langsung ke masyarakat. Iya. kita kali langsung ya. Iya, benar Bu. Unik memang kalau di kelurahan karena langsung ke masyarakat. Iya. Jadi ya kita pelaksana kegiatan dari Pelaksana kegiatan di ya, provinsi dari gitu provinsi ya. ke tingkat kota, kecamatan, baru kelurahan, baru kelurahan. Nah, itulah implementasinya di kelurahan dengan masyarakat langsung gitu. Waktu Itu 24 jam beneran ya, Bu ya? 24 jam, Bu. 24 jam, tapi kalau saatnya tidur sih tidur aja. Anak di bawah ya. Iya, Anak di bawah, tapi benar. akhirnya memang jadi seperti tugas utama yang harus selalu mendapat perhatian ya, Iya. untuk Iya, bisa menjalankan program-program PKK di sana. Betul. Yang tentunya dampaknya juga buat rumah-rumah semua yang ada di situ. Iya, betul. Itu kemudian 2004, 2005 jadi lurah, kemudian dipindah 2007-2008 ke Kecamatan Tambora masih. Terus sama Bu. Posisinya jadi kalau Bu Sari wakil, Bapak sekcam gitu. Oke. Hampir 6 tahun di Kecamatan Tambora, kemudian ke Cengkareng 2015. Dari 2015 ternyata Bapak ditugaskan ke
Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepala dinas. Wakil Kepala Dinas. Wakil Kepala Sama Dinas. lagi, Bu. Gabung lagi. Iya. Tapi bukan KKN loh, Bu. entah kenapa, Iya, entah kenapa kami berdua selalu sering ketemu di satu Di tugas yang satu sama. level gitu Iya, ya. di satu level. 2015 sampai 2018 di Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Baru 2018 September Wakil Bapak ditugaskan ke Jakarta Utara. Oke. Jadi ceritanya waktu Bapak mau ditugaskan ke Jakarta Utara juga dipanggil sama Pak Anies, Bu. Dipanggil, saya nunggu dari mulai datang, terus di briefing saya nunggu, pas keluar pun Bapak laporan. Cuman pertama keluar bilangnya apa? Mah, kamu balik lagi ke PKK. Wah. Oh iya Pak, iya siap. Dalam hati siap, insya Allah siap. Di mana Pak? Di Jakarta Utara. Waduh, saya dari barat, terus yang sudah tenang ini di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian balik lagi ke PKK, dan di Jakarta Utara yang pertama dengar juga Jakarta Utara itu kayaknya keras, Bu. Iya. Karena memang pelabuhan, kemudian jalannya juga kontainer, jadi Iya, kebayang jalur dong kalau Warnanya banyak transformer. iya, betul, transformer. Jadi kebayang kalau mau Cuacanya turun, juga ya termasuk kalau kan. mau turun ke wilayah kan lalu lintasnya pasti macet gitu kan. Tapi seiring waktu ternyata begitu di Jakarta Utara sepertinya hilang, Bu, kesan itu gitu. Karena memang begitu kita mendekat ke masyarakat, ternyata masyarakatnya nggak jauh beda dengan yang di barat atau di selatan gitu. Kita komunikasi enak, mereka juga terimanya enak gitu. Iya. Dan saya lihat sekarang nih ibu-ibu kota banyak dari utara nih. Alhamdulillah. Mereka ibu-ibu itu semangatnya luar biasa, walaupun kalau dilihat tempatnya itu sangat menantang ya, Betul, dengan berbagai benar. macam permasalahan. Tapi justru dengan adanya permasalahan itu ibu-ibu ini kelihatan mereka Iya. itu kemudian aktif, kemudian melakukan aksi hidup baik dan menyelesaikan masalah yang ada di sana. Betul. Itu ibu ketemu ibu-ibu hebat itu ya di sana. Iya, ya? betul, Bu. Tentunya ada pengalaman kali Bu Yeni yang berkesan ketika berurusan dengan warga. Banyak sekali, Bu, selain lupa atau gagal diet ya. Gagal diet itu yang sering terjadi sih sebenarnya, itu ya, gagal diet gitu. Tapi sebenarnya nggak diet juga ya, karena memang makanannya kalau sudah ngumpul bareng-bareng itu rasanya memang lebih nikmat, Bu, gitu. Walaupun makanannya sederhana. Terus kalau saya sendiri prinsipnya kalau untuk turun ke masyarakat itu saya nggak ingin bawa saya tuh sebagai siapa gitu, tapi saya ingin lebih berbaur ke masyarakat gitu. Jadi penerimaan mereka lebih enak gitu. Itu tempat kuburan. Kuburan yang Ya, makam di Rorotan ya. Rorotan. Di Rorotan. Itu Iya, kan ada juga rusun yang untuk orang ya, Rusun Nagrak, Bu. Nagrak. Ya, untuk penampungan pasien COVID. Ya, tapi Itu bergerak ke sana juga. ya, kader semua tanpa disuruh pun mereka udah otomatis menggerakkan diri untuk membantu nakes yang ada di sana atau petugas-petugas yang menangani pasien COVID di Rusun Nagrak, ataupun memberikan makan siang untuk petugas-petugas makam yang waktu saat pandemi kemarin itu sempat sampai 300 sekali memakamkan, Bu, dalam sehari, karena memang terakhir itu pemakaman yang tersedia tinggal di Rorotan, yang lain sudah penuh gitu. Kalau nggak salah saya dengar ibu juga pergi ke sana Iya, Bu. mengantarkan bantuan. Iya, Bu. Dengan kondisi yang sangat panas ya, dan pemakaman yang banyak itu, banyak juga kader yang datang untuk bantu mereka melaksanakan tugas di sana. Nah, bicara utara nih, Bu Rita juga pernah lama di utara. Dari mulai tahun Sekcam. ya. Sekcam tahun 2021. Dari Sekcam di utara. Iya. Mm-mm. Di Kecamatan Cilincing, Bu. Cilincing. Wah, itu juga daerah padat ya. Iya. Keras, Bu. Padat. Senior Kemana lagi? Jadi 2021 itu jadi sekcam, terus 3 tahun ya, Bu, jadi wakil camat. Terus kemudian 2010 tuh jadi camat. Kemudian 2011 jadi asisten di utara.
setahun, terus Seko setahun, pindah ke BPLHD waktu Iya, itu. masih ada BPHD ya. BPLHD namanya, belum di merger ya. Jadi setahun, terus pindah lagi ke Korpri setahun, pindah dari Pamong nih. Akhirnya balik lagi tahun 2017 menjadi wakil wali kota Jakarta Utara. Lalu setahun di sana, kemudian di Pulau Seribu, Bu, tahun Jadi 2018. Bupati Pulau Seribu. Wakil dulu, Bu. Wakil dulu, Bu. Wakil dulu Pas setahun setengah iya, ya, wakil dulu sama zamannya Bu Bu Yeti Yeti. itu ya. Tadinya kayak ceritanya Bu Yeni itu masyarakatnya gimana gitu kan. Akhirnya pas kita datang ke sana semua itu hilang gitu. Ternyata nikmat gitu. Terus kita bisa berenang juga di sana. Iya, Kebetulan saya hobi itu saya berenang. pernah bertemu dengan Bu Rita. Saya ada kegiatan di pulau. Bu Rita itu begitu luasnya dengan pantai gitu. Yang saya biasanya nggak pernah basah-basahan, itu sampai nyembur. Jadi saya menyangka bahwa Bu Rita itu sudah lama sekali di pulau. Padahal itu baru pertama ya. Baru, Bu. Bu. Jadi Ibu langsung jatuh hati ya dengan Gitu. Langsung gimana menyatu. ceritanya Bu? Senang aja sih sebenarnya kan waktu itu juga. Aduh Pak, di pulau ya perjalanannya aja nggak ngebayangin Kebayang kan. ya. Terus nggak kayak mobil-mobil yang biasa gitu. Ketika kita nanti mau pembinaan gimana gitu Kalau kan. kecamatan, Ke kalau kecamatan pindah pulau ya, bukan pindah tempat aja. Pindah pulau. Akhirnya ternyata jadi kita barengin aja Bu, setiap Bapak kegiatan, besok kemana kegiatannya? Ke sini. Kan nggak mungkin kita bawa kapal Sekalian sendiri ya, gitu. sekalian, Bu. Jadi barengin program Bapak, kita nempel aja. Walaupun pas di lokasi Bapak Misah. kemana, Iya, saya kemana gitu, Dengan beda kegiatan program. PKK-nya. Tapi alhamdulillah Bu, sampai sekarang masih betah. Jalan. Iya. Tapi pengalaman saya datang ke pulau itu memang berkesan. Sekali ke pulau kita tuh selalu pengen balik. Nah, Selalu pengen kembali. Karena terus Ibu Rita juga bilang katanya kalau udah makan kerupuk cuek pasti balik ke pulau. Jadi itu aktivitasnya PKK juga di sana kan tentunya challenge-nya tuh beda gitu. Tantangannya sangat berbeda mungkin dengan ketika Ibu di pulau di utara. Apa yang memberatkan atau mungkin lebih berkesan malah mungkin? Lebih berkesan sih sebenarnya. Bu. Karena kan selama ini saya waktu sebelum kenal Pulau Seribu, yuk kita ke Pulau Seribu yuk. Apa sih Pulau Seribu isinya gitu. Alhamdulillah masyarakatnya mau gitu Bu. Silaturahmi bareng gitu. Mau dibina juga. Jadi enak lah. Insya Allah. Jadi kalau seminggu Ibu naik kapal berapa kali Bu? Ibu nggak bisa dihitung. Antar RW aja apa? Ya naik kapal ya, antar RW ya. Kecuali emang lagi ombak Bu. Kalau lagi ombak. Kita udah program, kita udah besok aja gitu ditunda. Tapi kalau seandainya itu bisa pulang balik juga Bu ke Pramuka gitu. Ya bisa berangkat lagi pulang sampai Jakarta sore gitu. Iya bisa Bu. Jadi tidak bisa Udah lebih dianggap canggih berapa sekarang kali ya. gitu. Jadi kita sesering mungkin Bu. Kadang nginep 3 hari di sana sama Bapak. Iya. Terus 3 hari di sini. Tapi Jadi ibu-ibu yang lain kalau mau barengan Bapak terus berdoalah supaya dapat tugas di pulau. Bareng-bareng terus. karena efisien transportasinya. Betul. Jadi kalau yang lain kan mungkin sibuk ya, Bapak sibuk, Ibu sibuk, jarang ketemu gitu ya. Kalau di pulau malah lebih banyak barengnya ya Bu ya. Lebih dekat sama Bapak. Alhamdulillah. Pacaran terus Bu Rita. Nah sekarang yang terakhir ini Bu Ucu Jamilah. Bu Ucu Jamilah ini pernah jadi ibu camatnya saya. Dan saya ingat betul saya sebagai warga waktu itu belum gubernur, sebagai warga di Jakarta Selatan. Kebetulan Bapak ini sangat perhatian terhadap kegiatan-kegiatan parenting ya. Saya membuat kegiatan parenting di rumah dan Pak Camat itu datang bersama Ibu. Iya betul. Itu saya sebagai warga dan yang datang di situ, ibu-ibu sekitar rumah saya, itu merasa dihormati sekali dengan kedatangan Camat. Camatnya mau datang ke rumah kita gitu. Dan itu membuat kita semangat untuk berkegiatan. Nah Ibu sendiri karirnya dengan Bapak itu dari tahun berapa Bu? Ya,
Saya nikah sama Bapak tahun 99 juga, Bu. Gitu. Jadi angkatan 99. Angkatan 99 juga. Ya, nikah tahun 99, bertemu, saya bekerja, Bapak sekolah di STPDN, saya bekerja di situ. Ya memang jodoh tuh nggak jauh-jauh mungkin ya Bu. Bapak patah kakinya, saya ikut merawat. Karena patah itu kan lama untuk ngobatinnya, sehingga kita ketemunya tuh sering gitu, sampai 6 bulan dirawatnya. Jadi kakinya itu melintir ke sini main bola, gitu. Akhirnya kenal dan Ibu perawat? iya, Oh, sama. oh, sama. Iya. Terus ya itu akhirnya berjodoh di tahun 99 menikah. Kemudian saya LDRan tuh, saya di Bandung, Bapak di Jakarta, gitu karena sudah harus jadi protokol di gubernur waktu itu. Kemudian saya karena mungkin nggak enak ya jauh-jauhan, akhirnya saya pindah ke Jakarta, gitu, ikut di rumah mertua. Terus waktu itu Bapak tugasnya itu pindah ke jadi staf kelurahan. Jadi memang cita-citanya itu saya ingin terjun jadi pamong, tapi pengen dari nol gitu ya. Cita-cita dari sekolahnya itu, tapi nggak cita-cita mau jadi apa gitu kan. Ingin dari nol gitu, kayak ingin berbaur dengan masyarakat. Akhirnya staf kelurahan tuh di Kebagusan, dekat dengan rumah, dan ya itu bergaul dengan pekerjaannya. Kemudian sempat jadi sekel. Ya, sekretaris kelurahan. Ya, kemudian wakil lurah juga. Wakil lurah. Sejak itu tahu-tahu harus ke Pulau Seribu. Pulau Seribu Iya. Jadi akhirnya diajak ke Pulau Seribu 8 tahun. Jadi lupa daratan, Bu. 8 tahun di Pulau Seribu. 8 tahun. Ya, jadi ada 4 bupati kalau nggak salah di sana. Dan walaupun Bapak itu sebagai apa ya dulu tuh Kabak Kesmas ya kalau nggak salah, Kabak Kesmas. Kesra Ya, Kesra. Kesehatan masyarakat. Iya. Jadi kita tuh ikut terlibat, mau ada lomba biasa gitu pembinaan, ikut juga dengan Ibu Bupatinya gitu. Seperti Bu Rita cerita nih, kita satu kapal tuh nggak ada istilah Ibu Bupati, Bu Asisten, masyarakat semua satu kapal gitu ya. Seru 8 tahun. Saya serasa ini Bu wisata gitu, karena saya bisa ajak anak-anak naik kapal gitu ya, naik kapal 3 hari terus pulang 3 hari, seperti itu rutinitasnya selama 8 tahun dan sangat enjoy karena berbeda antara di darat dengan di pulau gitu ya. Saya enjoy, Bapak juga enjoy, sehingga kita happy 8 tahun dan langsung Camat Cilandak, Bu. Gitu, ikut tes itu ya. Melalui tes ya. Iya. Ya, saya tahu bahwa untuk bisa naik posisi dari kelurahan ke kecamatan itu ada persyaratan. Jadi ibu ini bapak-bapak ini pada ikut tes, kemudian lolos dan kemudian ditempatkan gitu ya. Benar, Bu. Jadi betul-betul berkarir dari nol, diikuti oleh istri yang begitu mengenal Jakarta jadi akhirnya. Iya, betul. Ya. Nah, terus Ibu jadi wali kota Jakarta Pusat. Ya. Seru sih, Bu, karena saya dari camat kemana dulu tuh Ibu? Nah itu saya juga sama teman-teman bekerja juga di Jakarta, di swasta, karena tuntutan saya juga ingin mendampingi Bapak penuh gitu ya Bu, tidak ingin terlewati, ingin tahu gitu, dan kepo waktu itu kan masih semangatnya di camat, Bapak juga semangat. Akhirnya saya juga resign karena banyak izin, banyak itu saya tidak enak gitu. Akhirnya resign sehingga bisa full di kecamatan. Kemudian saya karena ini tugas baru Bu, saya belum pernah tuh aktif di masyarakat, terjun sebegitu mungkin kalau kecamatan itu berbeda dengan di Pulau Seribu Bu, dengan masyarakat langsung. Nah ini jadi saya semangat betul di situ Bu, banyak yang ingin tahunya gitu, sampai sekretaris saya tuh kemana-mana naik motor Bu gitu, keliling gitu karena ingin tahu apa sih gitu di masyarakat itu ada apa gitu. Belajar banget itu di kecamatan Bu, gitu di Cilandak, mengenal masyarakat, mengenal lingkungan gitu ya, apa sih gitu peran kita, tanggung jawab kita sebagai
ketua tim Kurang PK kecamatan. Kemudian tes juga akhirnya Bapak di Kepala Biro ORB. 3 tahun di kecamatan, 3 tahun di ORB. Karena saya sudah terbiasa aktif dan sudah terlanjur resign, mencintai organisasi, akhirnya saya aktif di Dharma Wanita, Dharma Bu. Wanita. Iya, gitu. Kalau Dharma Wanita sih hanya dengan ASN ya? Iya, betul. Tidak Iya. berkecimpung dengan warga? Iya, betul. Sesekali aja. Ya, kemudian di Dukcapil. Oh, Dukcapil. Ya, Dukcapil. Nah, di Dukcapil saya merasa lebih percaya diri untuk lebih aktif lagi di Dharma Wanita, Bu. Gitu, dan ibu-ibunya juga luar biasa aktif. Dan biasanya kita lebih aktifnya di Dharma Wanita Dukcapil itu ikut iklan programnya Dukcapil, Bu, gitu. Yeah. Jadi kalau ada Dukcapil misalnya KIA gitu ya, membagikan, kita ikut membagikan. Pokoknya program yang ada di Dukcapil dan Dharma Wanita ikut peran gitu ya. Ada KTP apa gitu ya. Kemudian program-program yang Tapi kan Dukcapil itu urusannya sama warga ya? iya betul. Catatan sipil ya? Betul. Jadi pembagian kartu, pembagian apa ibu ikut? Betul, Sosialisasi iya. KTP mungkin Iya, ya. jadi seperti kita ini aja ikut ke warga gitu, Bu. Gitu. Jadi Dharma Wanita juga ikut peduli dengan dengan kegiatan suami, dan saya ke teman-teman, kita harus bangga menjadi istri ASN gitu. Saya selalu begitu, Bu. Kita tidak semua organisasi bisa menjadi organisasi Dharma Wanita. Akhirnya ya mudah-mudahan sih teman-teman ikhlas gitu ya untuk aktif di Dharma Wanita saat itu. Lalu kemudian jadi ibu wali kota. Iya. Nah itu balik lagi kan? Dari kecamatan ditarik lagi. Iya. Mungkin kalau di wali kota itu saya mungkin lebih tantangannya berbeda, Bu, karena pandemi. Oh, pas Pandemi. Iya. Aduh, saya mengenal orang. Dan ibu kan di Jakarta Pusat, katanya istilahnya ring satu. Ya, berhubungan dengan ada istana di situ, ada kedutaan, ada segala macam. Jadi ibu banyak berurusan dengan kedutaan, dengan kegiatan-kegiatan di istana gitu ya. Iya, betul. Ya, pertama memang adaptasinya saya agak kurang percaya diri, Bu, gitu ya. Dari maksudnya belum pernah lah gitu ya di wali kota gitu ya, dengan yang luasnya gitu. Kemudian di Jakarta Pusat, sehingga saya hanya mendekat dengan para ibu camat dulu. Saya ingin akrab, ingin kenal. Kemudian saya sampai bikin Zoom sendiri, Bu, gitu ya. Zoom. Saya ingin melihat wajahnya langsung. Oke. Karena ya itu kesulitannya, saya harus mengenal tapi pakai masker gitu ya. Saya belum akhirnya. Jadi pertama kali terjun ke masyarakat, pas lagi nggak bisa bertemu ya. Iya, betul. Jadi tantangan buat saya di Jakarta Pusat. Tapi alhamdulillah adaptasi 2 bulan, bisa mengenal Bu Camatnya, Bu Lurahnya. Sekali-kali juga saya bertemu dengan secara virtual gitu dengan masyarakat. Gitu. Mau tanya nih terakhir, ibu-ibu menikmati nggak? Sangat menikmati. Sangat banget, Menikmati. Padahal kan ibu nih kalau orang bilang sih di luar itu image-nya itu ibu pejabat, yang artinya ya posisi penting tapi tidak berurusan dengan warga. Lebih ke simbol gitu, enggak kan? Enggak, justru enak. Betul-betul langsung. Seperti yang Justru saya bilang, imun Bu. kita tuh seperti itu, Bu. Pada saat bersama warga ada lagi pembelajaran baru buat kita. Bukan berarti kita aja, tapi dari mereka tuh luar biasa. Kan ibu ada yang harus meninggalkan pekerjaannya, harus berkorban, artinya waktunya dihabiskan untuk orang lain. Tapi ibu menikmati. Dinikmati, Sangat Bu. menikmati. Kalau saya sendiri alhamdulillah, Bu, sekarang karena pimpinannya bagus, jadi saya ada di kantor itu dipindahkan sebagai pembinaan terhadap lurah dan kelompok kadarkum. Jadi pada saat saya berdekatan selalu dengan masyarakat, jadi itu adalah kinerja saya juga di kantor, Bu. Jadi alhamdulillah, dan itu juga kita bisa melaksanakannya semaksimal mungkin. Dan saya lebih kenal lagi sampai ke RW-RW ya. Alhamdulillah, Bu, ibu-ibu di sini luar biasa nih. Yang lain juga saling Dan sharing saya gitu. dengar pengalaman Budi ya, bertemu dengan di masa pandemi ini banyak sekali keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan. Betul, Bu. Dan mungkin mobil mewah, tapi mereka di sana Betul, Bu. berjualan. Iya. Dan
kalau dibilang sih mobilnya nggak bisa dijual ya karena terlalu mewah, tapi mereka tidak punya penghasilan. Betul Bu. Ya. Iya, di masa Dan pandemi. itu tertangkap ceritanya oleh Ibu karena Ibu aktif kepada masyarakat untuk berkeliling di masyarakat. Iya, banyak sekali yang kita lakukan dan kita melihat. Pada saat itu saya juga mencoba mengikuti satu keluarga, beberapa keluarga lainnya seperti itu Bu. Kalau untuk diceritakan, kalau saya lihat keluarga ini rumahnya mewah sekali. Mungkin tidak bisa dijual ya, karena sama-sama ya. Bukan, sama-sama sekarang kan masih pandemik, siapa yang mau beli, dan mobilnya mewah. Dan keluarga tersebut saya juga mengikuti menjual masker dan kaos kaki yang harganya 5.000. Tapi di dalamnya ada keluarganya juga yang diajak. Sehingga saya ikutin sampai rumah, saya ikutin sendiri. Setelah itu saya tanya, Bu, ada apa Bu? Enggak, saya mau ngobrol aja. Saya dikirainnya itu LSM Bu. Pertamanya kok nanya-nanya gitu loh. Terus saya izin, saya mau menanyakan aja. Akhirnya sehingga nggak taunya di luar itu pada saat saya di situ mungkin melihat itu nggak taunya Ibu Wali Kota ada di sini gitu. Jadi pada gerumun, tapi nggak sampai orang rumah itu tahu. Akhirnya ditanya, Ibu, saya menanya sampai pada saat itu saya menanyakan bagaimana dengan anaknya. Dia punya penghasilan waktu itu di Bandung itu sebulan itu mungkin nilainya di atas 50 juta sebulan. Tetapi karena pandemi dikeluarkan di kantor sehingga dia hanya memiliki untuk makan saja itu seminggu Bu. Ya. Tinggal Lalu persediaan dari lihat seminggu. permasalahan itu Ibu apa yang dilakukan? Nah, saya akhirnya berkoordinasi dengan Ibu Lurahnya juga. Seperti ini kita harus lakukan. Dan salah satu, jangan membiarkan anak-anak itu menangis karena dia kehilangan orang tua atau apapun. Itu yang saya hadapi di timur itu banyak sekali Bu. Sehingga pada saat itu saya mengajak Dawis untuk melihat lagi ada nggak seperti itu. Dan saya juga berkolaborasi dengan CSR untuk membantu mereka. Alhamdulillah Bu, banyak sekali CSR yang membantu keluarga-keluarga seperti itu. Jadi peran ibu-ibu ini adalah sebagai mata, kemudian juga kepanjangan tangan dari Bapak ya, menghubungkan dengan stakeholders yang bisa membantu permasalahan yang ada di lingkungan. Dan kita jadi, juga luar banyak biasa nih dibantu aktivitasnya banyak banget. Benar, Bu. Keliling juga ketemu masalah kemudian harus mencari solusi gitu ya. Ikut membantu paling tidak. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan, tapi paling enggak ada permasalahan itu tersampaikan ke Bapak ya. Iya, betul. Melalui pilot talk ya. Pilot talk istilahnya. Ibu-ibu aktif di sosial media enggak? Sangat. Zaman sekarang harus mengikuti. Jadi aktivitasnya semua diposting di sosial media. Insya Allah. Tujuannya apa Bu? Kalau saya sih bukannya untuk show off, tapi lebih untuk sebagai ini loh yang ada di masyarakat ini dan kita melakukan ini. Istilahnya sebagai laporan lah. Untuk memberitahukan masyarakat bahwa kita melakukan ini. Untuk menyampaikan ke masyarakat. Karena kan kita tuh berkegiatan ya Bu. Misalnya kegiatan yang mengharuskan masyarakat itu mengetahui. Jadi seperti misalnya sosialisasi tentang vaksin ya Bu. Saya di mana vaksin, monitor sekali-kali saya sampaikan. Gitu. Kita mau vaksin di sini gitu. Jadi bukan seolah-olah memang sebagai media informasi buat masyarakat. Karena di bawah itu kan kita punya kader PKK, kader Dasawisma, dan alhamdulillah Bu, setiap saya berkegiatan menyampaikan di Instagram atau di WhatsApp, itu mereka ada reaksi lah dari mereka. Dari mereka berbondong-bondong menyampaikan, iya Bu, saya ikut vaksin seperti itu. Karena pada saatnya kalau kita memberi contoh yang baik buat dia, ini saya lagi vaksin, misalnya di situ saya divaksin gitu. Rata-rata mereka, oh ibunya aja mau seperti itu, berarti kita harus nih gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah pencapaiannya melalui media sosial tadi karena pandemi gitu. Dan di media sosial itu banyak keberuntungan Bu. Keberuntungan buat saya sendiri dan keberuntungan. Untungnya bukan berupa duit. Jadi CSR itu menanyakan ke kita, saya lihat Ibu ada kegiatan ini nih. Ayo kita bantu, silahkan saya bilang. Jadi jangan lupa nanti pada follow
akun Instagram para Ibu Wali dan Ibu Bupati untuk ikut mendukung aktivitas mereka, dan barangkali aja ada yang bisa terhubungkan untuk bisa Bu. bersama-sama Mudah-mudahan. melakukan aksi hidup baik untuk keluarga. Ya, insya Allah Bu. Terima kasih ibu-ibu semua. Sama-sama Ibu Ibu. ini luar biasa penggerak ibu-ibu di Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat, Amin. terus semangat, terus menikmati ya Iya, perannya, Insya Allah. dan mudah-mudahan kita bisa gerak bareng Amin. untuk Amin. Jakarta. Insya Allah Terima Bu. kasih banyak. Teman Aksi Hidup Baik, demikian obrolan seru kita hari ini, dan semoga cerita tadi menginspirasi kita semua untuk maksimal dalam menjalankan peran dimanapun kita berada. Tentunya dengan terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Saya Ferry Farhati, sampai jumpa di episode Gerak Bicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Didukung oleh Plus Jakarta, PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Paragon Innovation and Technology, Batik Betawi Shop, Seraci Batik, Batik Marunda, Keluarga Batik Betawi, Rumah Betawi,